بارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك وهينا بآخر زمان وهيفان putusan wahai pusat kecintaan kekasih Allah yang Rahman kekasih Allah yang Rahman. Lahil Aliyil Azim. Mi'ata marrah sebanyak 100 kali. Lam yusibhu, maka tidak akan terkena baginya fakhrun abadan, kefakiran selama-lamanya, kemiskinan selama-lamanya. Maka sudah barang tentu ini adalah harta karun daripada harta karun surganya Allah. Masaihina pengersa daripada Romo Yai Maksum pernah mengijajah daripada Al-Baqir. Setiap antum membacakan la haula wala quwwata illa billah mi'ata marrah ba'da subuh, setelah subuh, maka setiap orang pasti antum akan jauh daripada setiap orang. Kamu akan lebih hebat daripada setiap orang. Kamu akan lebih daripada setiap orang. Kamu akan melebihi, melampaui setiap apapun orang yang ada sekitarmu dengan engkau membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Min jami'il ma'asi wadh-dhunub ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa jawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin sayyidillahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim. Manqobah ke-21 menceritakan menghidupkan kembali alap-alap. Alap-alap itu burung, ya. Burung. Biasanya kalau alap-alap itu warnanya hitamnya. Jarang alap-alap tuh yang warna abu-abu, apalagi yang pink. Makanya apa? Al-mar'atu salihah. Al-mar'atu salihah fil mar'ati kal ghurabil awsal. Ar-rajul salih bil rajul kal kibritil ahmar. Ini cerita alap-alap. Seorang laki-laki soleh di antara sekian banyak laki-laki itu tidak beda seperti alap-alap yang warnanya abu-abu atau yang warnanya pink. Ada nggak kira-kira alap-alap warnanya pink? Ada. Jadi susah nyari orang soleh itu. Begitu pula al-mar'atu soleh fil mar'ah al-kibritil ahmar. Nyari perempuan solehah di antara sekian banyak ribu perempuan itu tidak beda seperti nyari belerang yang warnanya merah. Kalau belerang itu warnanya apa? Kuning. Ya. Makanya kalau mau kawin, mau nikah, nunggu nyari perempuan solehah sampai kiamat ya bakalan kawin-kawin. Kal kibritil
ahmar, tidak beda seperti mencari belerang yang warnanya merah. Ya. Jadi ini menceritakan tentang menghidupkannya kembali alap-alap. Ya. Diceritakan suatu ketika beliau Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah sedang mengajar di madrasahnya, ya, di majlisnya. Tiba-tiba ada angin bertiup kencang. Ya. Di tengah angin yang tiup kencang itu tiba-tiba ada alap-alap, ya, yang putar-putar sambil teriak-teriak. Kan kalau alap-alap itu berisik, ya, wah, gitu, wah, gitu. Ya. Sampai Syekh Abdul Qadir itu menghentikan taklimnya karena berisiknya suara Arab-Arab. Ya. Kata Syekh Abdul Qadir, wahai angin, ya, ambil itu kepala alap-alap, ya, yang dari tadi berisik, ya, mengganggu saya dan jamaah sedang taklim. Ya. Di situ itu alap-alap tiba-tiba putus lehernya, ya, diambil oleh siapa? Diambil oleh angin yang diperintahkan oleh Abdul Qadir. Terpisah antara kepalanya dengan badannya, kuprak, dan alap-alap tersebut yang sudah terpisah kepala dan badannya itu jatuh di hadapannya Syekh Abdul Qadir. Di situ kan songong, ya, orang lagi ngaji kayak kita lagi ngaji, ya, ada berisik baik gitu, berisik apa kayak berisik orang nyetel musik, kayak berisik orang ngobrol, kayak, ya, berisik orang gitar, kayak berisik apa, kita nggak nyaman. Kalau Syekh Abdul Qadir itu berisik itu burung. Coba, wahai angin, ambil tuh, diambil kepalanya, dipisahkan dengan badannya, mati, jatuh itu alap-alap di hadapan Syekh Abdul Qadir. Lantas Syekh Abdul Qadir turun dari kursinya, ambil alap-alap tersebut. Lantas itu alap-alap yang sudah potong, pisah kepala dengan badannya, ya, diusap oleh tangannya Syekh Abdul Qadir sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Geleber itu alap-alap terbang kembali. Semuanya santri pada menyaksikan akan kejadian tersebut, ya. Ya, bismillahnya Syekh Abdul Qadirnya bisa menghidupkan alap-alap. Bismillahnya kita, alhamdulillah, masih buat berkah. Kalau mau makan kita awali dengan bismillah, ya. Ini kita kalau cerita tentang karomah itu, cerita tentang karomah wali itu luar biasa senangnya kita, ya, luar biasa asik gitu kalau cerita tentang karomah para wali, ya, kalau cerita tentang karomahnya. Tapi kalau kita cerita tentang perjalanannya, ngap, ya, kalau cerita kita tentang perjalanannya, ngap, ya, kita kan pengen kayak cerita-cerita para wali berangkat ke kota Mekah, dari sini cuma 1 langkah nyampe, ya, kita pengen kayak para wali, bisa apa? Bisa terbang seperti burung, ya, pengen kita seperti itu, ya, pengen seperti itu, ya. Jadi kalau cerita karomahnya mah asik gitu, tetapi kalau cerita tentang perjalanannya, nah, kenapa? Karena begini, kenapa para aulia Allah bisa melangkah ke Mekah, atau di dalam teori karomahnya saya selalu mengatakan toy masafah, salah satu kelebihannya Allah yang berikan kepada para wali, karena para wali itu ringan badannya, nggak ada bandulannya. Kenapa para wali bisa terbang? Karena para wali itu ringan, tidak ada bandulannya, tidak beda seperti burung. Kenapa itu burung bisa terbang kemanapun dia pergi? Karena tidak ada bandulannya. Coba kalau burung kasih bandulan bata aja sepotong, tidak mungkin bisa terbang. Jangankan dikasih bandulan, itu sayapnya dirapetin aja nggak mungkin bisa terbang. Nah kita pun sama. Sebenarnya kalau kita sudah tidak ada bandulannya, bisa kita seperti itu. Kita itu terlalu banyak bandulannya.
Seorang aulia Allah, ya, seorang aulia Allah yang begitu nikmat, begitu lezat, ya, terbenam di dalam fi bahril aqaid, fi bahril mahabbah terhadap Allah, nikmat ibadah, nikmat zikir dan lain sebagainya, tiba-tiba seakan-akan kenikmatan ibadahnya itu terhenti sama sekali, terhenti sama sekali. Hingga aulia Allah tersebut minta sama Allah, ya Rabb, ada apa gerangan? Kenapa saya ibadah begitu hambar sekarang tidak seperti dulu lagi, begitu lezat, begitu nikmat dengan beragam dan bermacam-macam ibadah. Ya Allah, kok kenapa saya bisa seperti ini? Tidak seperti dulu. Tiba-tiba setelah dia ngedoa, anaknya jatuh dari lantai 5, jatuh, blok, jatuh ke bawah. Kata dia, alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata doanya diijabah. Bandulannya itu tuh, bandulannya anak. Bandulannya anak. Jadi kita kalau anak itu jatuh mati, kita ngomongnya alhamdulillah apa innalillah. Nah itu. Jadi ketika nikmatnya ibadah, anak itu terus masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Itu bandulan. Kita nggak terlalu banyak bandulan, diomelin bini, sholat tinggal, diomelin bini, kan bandulan itu. Dan itu udah umum banget kan. Itu sudah umum. Kita mah terlalu banyak bandulannya. Karena banyak bandulan itulah makanya kita berat. Ya, kita anak bandulan, istri bandulan, ya, duit bandulan, kerjaan bandulan, kerjaan di pabrik, di kerjaan nggak kelar, ada masalah, itu ke bawah salat, kan itu bandulan. Makanya susah mendapatkan nikmat ibadah tuh kalau kita masih banyak bandulannya. Terus gimana caranya kita doain anak bini kita semati duluan gitu? Jangan. Ya, makanya kata saya suka bercanda sama kalau pengen jadi wali dari bujangan. Kenapa? Kalau dari bujangan itu gampang, nggak ada banyak bandulannya. Gak mikir diomelin istri gitu kan? Gak dipikir diomelin anak, ada itu bandulan. Itu sampai aulia Allah begitu. Ketika berdoa, ya Allah, kenapa hamba yang dulu begitu nikmat, begitu lezat beribadah tiba-tiba terhenti? Ada apa gerangan? Anaknya tiba-tiba setelah dia ngedoa jatuh dari lantai 5 langsung krek meninggal. Apa yang dikatakan oleh disebut alhamdulillah rabbil alamin, doa saya diijabah. Ternyata bandulan saya itu anak. Gara-gara cinta terhadap anak jadi penghalang terhadap Allah. Aduh, ngeri dah itu, ngeri. Makanya kata saya, kalau cerita tentang karomah itu indah, cerita tentang karomah asik. Tapi kalau kita cerita tentang perjalanannya, ngap, ya, perjalanannya ngap, ya itu susah. Di secara teori gampang kan, secara teori gampang, ya, cuma praktek pelaksanaannya yang ngap. Karomah itu apa? Karomah itu adalah amrun khariqun lil adat. Ya. Amrun khariqun lil adat, sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan yang munculnya dari seorang aulia Allah, namanya karomah. Ini saya mau cerita, sebenarnya teorinya memudah, tapi praktek pelaksanaan yang enggak. Amrun khariqun lil adat, yang keluar dari adat kebiasaan. Gimana? Orang tadi contohnya kita mau ke Mekah, secepat apapun pesawat hatta Saudi Arabia Airlines itu 9 jam. Ya, apalagi pakai Citylink 16 jam, ngap itu. Itu biasa. Adat itu. Nah, kalau kita bisa ke Mekah satu langkah, itu namanya amrun khariqun lil adat, itu namanya karomah. Bagaimana kalau kita pengen bisa jadi amrun khariqun bisa ngebedah adat? Sederhana sebenarnya teorinya, sederhana. Contoh begini. Kalau kita lihat orang pakai Alphard, ya, atau Pajero Sport lah kira-kira. Kira-kira senang nggak kita terhadap mobil mewah kayak gitu? Ngomong seneng nggak? Seneng nggak? Seneng. Nah, kalau kita lihat Pajero Sport ya, Alphard sudah gak seneng, berarti kita udah khariqun lil adat, sudah keluar dari adat kebiasaan. Lihat cewek bening, cewek cantik, cewek seksi, ya. Lihat Syahrini, kira-kira kita demen nggak?
Jujur, yang pura-pura nggak ada istri ini di sini. Nah, Direkam. kayaknya tuh ditahan banget kayaknya. Direkam. Kira-kira demen nggak? Demen, normal itu namanya. Nah, kalau kita lihat cewek cantik, cewek seksi sudah tidak demen, itu berarti jiwa kita sudah khorik, ngebedah adat kebiasaan. Lihat rumah megah, ya, mentereng, istimewa, wah 2 lantai udah kayak istana. Kita demen nggak? Demen, manusiawi itu. Tapi kalau kita lihat rumah yang megah, yang kayak istana, kita sudah tidak demen, berarti pribadi kita sudah khorik, sudah keluar daripada kebiasaan. Nah, dari orang-orang yang pribadinya keluar daripada kebiasaan inilah maka akan muncul perilaku yang khorikun lil adat. Kan gampang teorinya, Pak? Gampang kan teorinya? Teorinya gampang diomongin, maksudnya gitu. Maksudnya gampang diomongin, bukan gampang dipraktekin. Bukan gampang dipraktekin. Ya. Bukan gampang dipraktekin. Kan kita pengen rumah udah dikasih sama Haji Amin, modelnya sama, tinggal ngediemin, kagak mau sama bertetangga, dibongkar semuanya kan gitu. Nah, itu. Nah, itu kan itu tuh tadi. Ya, kita ngopenin apa? Ngopenin barang panah. Yang kita openin barang rusak. Ya, setahun, 2 tahun, 10 tahun udah rusak lagi banyak. Ya. Makanya kalau kita ngegulung barang yang fana, barang yang rusak, maka kita pun akan kebawa rusak. Jadi yang harus diurusin itu bukan jasa. Ini teori usul, bukan jasa, bukan barang yang fana. Tapi yang harus kita openin itu ruh. Kapan kita ngurusin ruh? Ya. Sementara kita hanya ngurusin barang yang fana. Makanya sering saya contohkan, ya, ada seorang ulama alim, ketika ditanya oleh anak cucunya, oleh muridnya, kapan mau meninggal, pengen dikuburkan di mana? Ya, penguburannya seperti apa? Apa yang dia katakan? Ya, saya nggak mikirin, ya, Hamba nggak mikirin masalah nanti udah meninggal. Kalau mau meninggal, mau disolatin mangga, nggak disolatin nggak apa-apa. Mau dicemplungin kayak ke got, mau dicemplungin ke kali nggak masalah. Mau dibakar sekalian nggak masalah. Kenapa? Jasa. Jasa. Separuh jasa, maka ketika semuanya kita sudah kembali, maka jasad mah udah nggak ada urusan, jadi kembali lagi ke asal. Kan kita masuk gaya-gayaan kan ya. Sebelum mati udah nyiapin kain kafan, kan kayaknya gaya tuh ya. Kayaknya gaya tuh. Kayaknya keren. Udah siap mati. Ya, kan gaya kan gitu. Gaya. Biar ntar mati dibilang suhada. Kan keren ya. Sebelum mati udah nyiapin kuburan, kayak paling siap banget mati. Itu kalau sudut syariat gaya kan? Gaya. Mau mati udah nyiapin kain kafan. Mau mati udah nunjukin kuburan di sini. Padahal pada hakikatnya, hakikat nggak pernah ngurusin jasad. Jangan masuk bodoh amat.